Bayangkan sebuah peradaban kuno yang teknologinya jauh melampaui masanya, lalu tiba-tiba lenyap ditelan ombak dalam semalam. Apakah ini dongeng atau sejarah yang dihapus? Selamat datang di JRH. Hari ini, kita akan membedah Atlantis. Pernahkah kalian mendengar tentang kota hilang Atlantis? Sebuah peradaban maju dengan teknologi luar biasa yang lenyap dalam sekejap. Selama berabad-abad, Atlantis telah memicu imajinasi banyak orang, mulai dari penulis, sutradara film, hingga para pencari harta karun. Tapi, dari mana sebenarnya cerita ini berasal? Apakah Atlantis benar-benar ada? Faktanya, satu-satunya sumber kuno yang menyebutkan Atlantis adalah tulisan seorang filsuf Yunani terkenal, Plato, dalam dua dialognya, Timaeus dan Kritios, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Plato memperkenalkan kita pada sebuah pulau besar yang terletak di luar pilar Hercules, yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah kerajaan maritim yang sangat kuat. Mereka memiliki angkatan laut yang tak terkalahkan dan kekayaan yang melimpah. Peradabannya sangat maju, dengan arsitektur megah, kanal-kanal rumit, dan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Namun, kemakmuran ini justru menjadi awal dari kehancuran mereka. Awalnya, penduduk Atlantis adalah bangsa yang bijaksana dan berbudi luhur. Tapi seiring berjalannya waktu, sifat ilahi dalam diri mereka memudar, digantikan oleh keserakahan, keangkuhan, dan ambisi untuk menguasai dunia. Melihat kerusakan moral ini, para dewa pun murka. Zeus, raja para dewa, memutuskan untuk menghukum Atlantis. Dalam tulisan Plato, digambarkan dengan sangat dramatis bagaimana hukuman itu datang. Dalam satu hari dan satu malam yang mengerikan, terjadi gempa bumi dahsyat dan banjir besar yang menenggelamkan seluruh pulau Atlantis ke dasar lautan, lenyap tanpa jejak. Sejak saat itu, para petualang, sejarawan, dan pemburu harta karun berlomba-lomba mencari bukti keberadaannya. Tapi, di mana sebenarnya lokasi Atlantis? Ada banyak sekali teori tentang lokasi Atlantis. Salah satu yang paling populer adalah Pulau Santorini di Yunani, yang dulunya dikenal sebagai Thera. Ribuan tahun lalu, sebuah letusan gunung berapi dahsyat menghancurkan peradaban Minoan yang maju di sana. Ledakan ini sangat besar, mirip seperti deskripsi Plato tentang bagaimana Atlantis musnah. Banyak yang percaya kisah kehancuran peradaban Minoan inilah yang menginspirasi Plato untuk menulis tentang Atlantis. Teori lain menunjuk ke Selat Gibraltar. Plato menyebut Atlantis berada di luar pilar Hercules, nama kuno untuk Selat Gibraltar. Ini membuka kemungkinan lokasi Atlantis ada di Samudra Atlantik. Bahkan, ada yang mengaitkannya dengan Sardinia, sebuah pulau di Italia dengan ribuan menara batu kuno yang misterius. Namun, ada satu lokasi yang belakangan ini sangat menarik perhatian para peneliti. Struktur Rishat di Mauritania, Afrika Barat, yang juga dikenal sebagai Mata Sahara. Kenapa lokasi ini begitu spesial? Karena bentuknya songgot-songgot, mirip dengan deskripsi Plato. Plato menggambarkan Atlantis sebagai kota yang dibangun dengan sin-sin daratan dan air yang saling berselang-seling. Struktur Rishat ini memiliki bentuk lingkaran konsentris yang hampir identik. Diameternya pun cocok dengan ukuran yang disebutkan Plato. Apakah ini hanya kebetulan geologis? Atau mungkinkah ini sisa-sisa ibu kota Atlantis yang legendaris? Ada juga teori yang menghubungkan Atlantis dengan UFO. Konon, teknologi canggih mereka sekarang disembunyikan di tempat-tempat rahasia seperti area ke-51. Bahkan, ada yang bilang, Nazi dulu terobsesi mencari sisa-sisa teknologi Atlantis untuk memenangkan perang. Yang paling ekstrem, bangsa Atlantis disebet-sebet sebagai keturunan alien. Sebelum kota mereka tenggelam, mereka berhasil kabur ke planet lain menggunakan pesawat luar angkasa. Jadi, menurut kalian, Atlantis itu cuma mitos, sejarah yang hilang, atau konspirasi tingkat tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk konten seru lainnya.